بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih memberikan kita kehidupan di dunia, sehingga dengan nikmat hidup ini alhamdulillah kita dapat pergunakan nikmat hidup ini untuk beribadah, untuk beramal salih, untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memohon, kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan umur panjang. Diberikan umur panjang, umur yang manfaat, yang barokah, yang kita isi dengan ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir kita telah memasuki muqaddimah dari bab tuma'ninah fi shalah, yaitu bab yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat tuma'ninah di dalam salat. Sehingga pada malam hari ini kita akan langsung masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya di halaman berapa itu? Halaman 78. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk hadis tuma'ninah, saya ingin mereview kembali, mengulang kembali apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kemarin kita mengkaji tentang definisi tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah, jamaah? Masih ingat? Tenang di dalam gerakan sholat, ya.
Jadi para ulama menyebut tumaknina itu adalah at-ta'anni wa adamul ajalah, yaitu pelan-pelan, wa adamul ajalah, tanpa adanya ketergesa-gesaan. Artinya apa? Tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat, sehingga seorang mukmin ketika dia sholat, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya, ia tidak akan berpindah pada rukun yang selanjutnya kecuali ia telah melakukannya dengan sempurna. Nah, ini namanya tumaknina. Sehingga orang tidak akan iktidal, bangkit dari rukuk, kecuali setelah ia rukuk dengan sempurna dan membaca doa atau zikir rukuk dengan sempurna. Orang tidak akan sujud kecuali ia telah beriktidal dan berdiri dengan sempurna, dan dia telah membaca dengan sempurna, dan begitu seterusnya. Orang tidak akan bangkit dari sujud dengan sempurna kecuali dia telah menyempurnakan sujudnya. Ini namanya tumakninah, tidak tergesa-gesa, ya, dan ta'anni, pelan-pelan di dalam melaksanakan gerakan sholat. Tidak sebagaimana yang terjadi di mana dulu, Mojokerto, ya, masa sholat taraweh ya 23 rakaat kok berapa menit? 7 menit. Nah, ini nggak masuk akal ini. Ya, tidak masuk akal. Nggak terbayang bagaimana sholatnya gitu loh. 23 rakaat 7 menit. Terbayang nggak bagaimana rukuknya? Gimana sujudnya? Allahu Akbar. Ya, maka ini jauh dari kata tumaknina, apalagi khusyuk di dalam sholat. Karena khusyuk di dalam sholat berasal dari khusyuknya anggota tubuh. Kemarin yang kita kaji di Masjid Modahlan ketika kita mengkaji kitab Bulughul Maram. Dan khusyuknya anggota tubuh itu berasal dari khusyuknya hati. Ini saling ada kesinambungan, nyambung gitu. Dan sumbernya adalah hati. Kalau hati itu bisa khusyuk, insya Allah anggota tubuhnya juga bisa khusyuk. Kalau anggota tubuhnya bisa khusyuk, insya Allah dia akan sholat dengan tumakninah. Dan tumakninah ini seluruh para ulama ijma' bersepakat ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga siapa yang sholat tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Maka hadis yang akan kita kaji, hadis yang pertama ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa tumakninah adalah menjadi syarat sahnya di dalam sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ya seorang sahabat untuk mengulangi sholatnya berulang-ulang. Kenapa? Karena sholatnya tidak tumakninah. Nah, ini adalah sebagai muqaddimah. Sehingga dalam sholat harus tenang, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Ya. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, ya, karangan Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Hatim bin Isam rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-ajalatu minas syaitani illal khams. Nah, ini ditulis, nggak ada dalam kitab, ya. Al-ajalatu minas syaitan. Apa ajalatu minas syaitan? Ketergesa-gesaan itu bagian atau perbuatan dari setan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Jadi kecuali dalam 5 perkara. Selainnya itu adalah perbuatan setan. Ada peribahasa Arab mengatakan fitta'anni as-salamatu wa fil ajalati an-nadamah. Dengan ta'anni, dengan pelan-pelan, nah, perlahan-lahan as-salamah, orang akan selamat.
Wa fil ajalatin nadama. Kalau orang itu tergesa-gesa, ya dia nggak akan selamat dan ujung-ujungnya akan nyesel. Naik motor kenceng, cepet-cepet, nah, ya kan? Ini dia akan apa? Dia akan dihadapkan dengan keselamatan. Maka keselamatannya apa? Teruji. Dan seringkalinya kalau orang naik motornya kenceng-kenceng, cepat-cepat, atau naik mobil nyetirnya kenceng-kenceng, cepat-cepat, nah, ini rata-rata kebanyakan itu apa? Nggak selamat orangnya. Coba kalau naik motornya pelan-pelan, mobilnya pelan-pelan, nggak kenceng-kenceng, ketika dalam kondisi tertentu dia harus ngerem mendadak, selamat nggak kira-kira? Dirinya selamat dan depannya juga selamat kalau jalannya nggak kenceng. Tapi kalau ngebut, ya kan, jalannya kenceng, kira-kira kalau harus ngerem mendadak, kira-kira dua-duanya kena nggak? Ya kan, ya nubruk ya, mungkin ditubruk dari belakang juga karena ngeremnya mendadak, dan yang belakang juga nggak tahu. Nah, ini. Maka dalam kondisi apapun ya, jangan tergesa-gesa dalam melakukan hal apapun. Sehingga apapun yang kita lakukan harus tenang, apalagi di dalam salat. Dalam urusan dunia saja kita harus apa? Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Apalagi dalam urusan salat yang kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Maka Hatim bin Hisam rahimahullah, beliau mengatakan ketergesa-gesaan itu adalah merupakan perbuatannya syaitan, illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama yaitu it'amut ta'am idza hadarat dhaif. It'amut ta'am, memberikan makanan ketika tamu itu hadir. Jadi nggak apa-apa, cepat-cepat untuk apa? Menyuguhkan makanan terbaiknya, makanan terlezatnya. Bahkan sampai Nabi SAW beliau bersabda, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sehingga dia memberikan sesuatu yang paling dia cintai. Jadi apa yang dia cintai, dia diberikan kepada saudaranya. Dia menginginkan saudaranya, temannya, sahabatnya mendapatkan sesuatu yang dia cintai juga. Jadi kalau dia senang, temannya juga apa? Dia pengen temannya juga merasakan kesenangan sebagaimana yang dia rasakan. Cuma kadang-kala kan ora gitu. Nah iso yo ojo ngasih apa? Ngerasakno sing tak rasakno. Ah enggak boleh. Maka kalau panjenengan ada tamu siapapun, maka layanilah dengan layanan yang terbaik, suguhilah dengan suguhan yang terbaik. Bahkan Nabi SAW juga beliau bersabda, di antara indikator keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya, indikator keimanan seorang hamba dengan hari kiamat adalah ketika dia memuliakan tamunya. Maka kalau kita memuliakan tamu kita, insya Allah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka it'amut ta'am idza hadarat dhaif, segera menghidangkan makanan ketika hadir tamu. Maka ini boleh disegerakan, tidak boleh apa? Nyantai, cepat. Kemudian yang kedua, tajhizul mayyit idza mata. Tajhizul mayyit idza mata, segera untuk mengurus mayit kalau sudah pasti meninggalnya. Jadi kalau sudah meninggal, pasti meninggal, segera diurusi, segera apa? Dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan dan segera diantar ke kuburan. Jangan ditunda-tunda. Ketika memang tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada alasan untuk menunda, maka segerakan. Kecuali kalau memang
ada alasan untuk menunda. Misal mayitnya ini perlu apa? Perlu dilakukan observasi dulu gitu. Oh, meninggalnya ini tiba-tiba meninggal. Nah, maka mungkin perlu diobservasi atau otopsi dan lain sebagainya. Maka tidak masalah dalam hal ini. Tapi kalau nggak ada kebutuhan yang lain, ya kan, maka segerakan, dan itu jauh lebih penting. Dan banyak hadis yang mengisahkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia meninggal dunia, maka dia ingin disegerakan pengurusan jenazahnya. Karena dia ingin segera apa? Merasakan nikmat kubur. Berbeda dengan orang kafir, orang munafik, ya, orang musyrik, ketika dia meninggal dunia, maka dia nggak ingin segera dicepatkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia dikubur nanti dia akan mendapatkan azab kubur. Ini disebutkan dalam hadis. Maka yang kedua apa? Tajhizul mayyit idza mata. Menyegerakan pengurusan jenazah apabila sudah jelas kematiannya. Kemudian yang ketiga, tajwijul bikr idza udrikat, yaitu menyegerakan untuk menikahkan anak gadis apabila telah datang jodohnya. Jadi bukan ditunda-tunda, alasan apapun. Kadang-kala orang tua, ya kan, kadang-kala mungkin pengen anaknya menyelesaikan S1 dulu lah baru nikah, atau S2 dulu lah baru nikah, atau S2 ketuaan, ya mungkin ketuaan, atau S3 dulu baru nikah. Ini anak saya harus S3 dulu nanti baru nikah. Padahal, ya kan, dari lulus SMA dia sudah dipinang atau disenangi laki-laki gitu, teman laki-lakinya. Dan teman laki-laki mungkin adalah orang yang soleh, maka nggak boleh ditunda, ya, nggak boleh ditunda, segerakan. Dan ini jauh lebih aman, apalagi di zaman sekarang ini. Ya Allah, ngeri lah. Kita hampir nggak bisa percaya 100% dengan sekolah-sekolah umum. Kenapa? Karena pergaulannya mengerikan gitu, ya. Dan orang tua itu punya keterbatasan waktu untuk apa? Mendampingi anaknya, ya kan? Siapa yang mendampingi akhlak anak kita, ya, pergaulan anak kita ketika mereka berada di sekolah? Siapa yang mendampingi? Kalau di rumah kita mungkin bisa mendampingi. Bahkan di rumah saja kadang-kala orang tua merelakan anak gadisnya dijemput teman laki-lakinya untuk diajak jalan-jalan. Ini orang tua macam apa? Padahal belum nikah. Maka menikah dalam kondisi seperti ini jauh lebih baik daripada menunda-nunda, disegerakan. Tajwijul bikr idza udrikat, yaitu menyegerakan untuk menikahkan anak gadis apabila sudah datang jodohnya. Kalau sudah ada yang senang, udah nikahkan. Kalau memang itu yang datang orang saleh, maka segerakan. Kecuali yang datang bukan orang soleh, maka orang tua bisa mencarikan jodoh yang soleh. Dan ini tanggung jawab orang tua. Kemudian yang keempat, qada'ud dain idza wajaba. Ini penting. Ini karena banyak kaum muslimin yang tidak mengaplikasikan qada'ud dain idza wajaba, yaitu menyegerakan untuk melunasi hutang apabila telah jatuh tempo. Nah, ini kadang-kala justru malah apa? Malah justru yang diutangi itu apa? Pura-pura lupa. Bahkan sampai yang ngutangi itu malu untuk menagih hutangnya, ya kan? Arti yang ngono malah orang tak utangi. Nak ngene iki kan dadine padahal yo isih dulur. Maka termasuk salah satu pemutus silaturahim adalah hutang. Ya kan, pemutus silaturahim adalah hutang. Maka kalau panjenengan suatu saat memang terpaksa harus berhutang, maka kalau sudah jatuh temponya ya harus segera dibayar, dilunasi. Dan syukur-syukur bisa melunasi sebelum jatuh tempo, nggak usah nunggu jatuh tempo. Iya, kalau yang diutangi baik mungkin nggak masalah.
minggu depan saja atau bulan depan saja, tidak masalah. Tapi kalau yang dihutangi siapa? Orang yang memang dia juga butuh. Nah, ini juga dua-duanya bingung ini. Yang ngutangi juga dia kalau nggak ditagih ya dia dalam kondisi butuh, dan yang ngutang itu nggak tahu diri. Nah, ini banyak nggak ini? Banyak nggak? Bahkan pula-pula apa? Nggak, pura-pura lupa gitu. Bahkan kalau ketemu di jalan apa? Melengos. Apa melengos itu? Menghindar gitu, pura-pura nggak ngelihat. Ditelepon, dibel berkali-kali nggak diangkat. Nanti setelah 2 hari 3 hari ngomongnya apa? Oh, HP-nya dicas gitu. Astagfirullah, nggak boleh seperti ini. Jadi qada'ud dain idza wajaba, segerakan untuk apa? Melunasi hutang. Saya yakin insya Allah di sini nggak ada yang punya hutang lah. Iya kan? Kalaupun punya, semoga segera lunas. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita meninggalkan hutang. Kasihan istri dan anak-anak kita. Ya, kasihan istri dan anak-anak kita. Termasuk kasihanilah diri kita. Apalagi kalau istri dan anak-anak nggak ngerti. Maka dalam Islam apa? Disyariatkan kalau hutang itu harus dicatat. Sampai kenapa penting harus dicatat itu? Supaya suatu saat kalau kita meninggal dunia dan kita nggak sempet cerita dengan istri dan anak-anak kita, insya Allah suatu saat mereka akan tahu dengan apa? Catatan hutang yang kita tulis. Paling tidak itu sangat membantu. Dan banyak sekali apa celaan-celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang berutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Panjenengan mau disolati atau enggak? Kalau mau disolati, selesaikan hutangnya. Bahkan termasuk orang mati syahid saja nggak akan bisa masuk surga. Karena apa? Dia punya hutang. Padahal orang mati syahid langsung harusnya masuk surga. Tapi karena gara-gara hutang itulah yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Dan banyak sekali apa keburukan dari hutang. Apalagi ditambah hutangnya ada ribanya. Ini tambah ngeri lagi. Ngeriba, ya kan? Ngeri banget kan gitu. Maka jangan sekali-kali apa hutang. Apalagi dengan apa? Bunga. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari harta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wat taubatu minadz-dzanbi idza udniba. Yaitu seorang hamba segera taubat kepada Allah dari perbuatan dosa dan kesalahannya idza udniba, jika dia melakukan perbuatan dosa. Jadi sudah tahu melakukan dosa ya segera taubat. Sudah tahu punya salah maka banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak peduli sebanyak apapun dosa kita. Sering saya sampaikan hadis itu. Jadi sebanyak apapun dosa kita, bahkan ya memenuhi bumi, sebesar bumi, seberat bumi, bahkan mencapai setinggi langit. Ya bna Adam, lau balaghat dzunubaka ananas sama, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, lau balaghat dzunubaka ananas sama, mencapai setinggi langit, saking besarnya itu dosa, banyaknya itu dosa. Enggak hanya mencapai setinggi gunung, capai setinggi langit. Dan kita datang kepada Allah, kita mau istighfar, bertobat kepada Allah apa? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sungguh aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu wala ubali, dan aku enggak peduli dengan dosa-dosamu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa rahmat, ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ketergesa-gesaan itu perbuatan syaitan, kecuali dalam 5 perkara tadi. Sehingga dalam 5 perkara ini maka kita diperbolehkan untuk apa? Tergesa-gesa atau menyegerakan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan kita masuk hadis pertama.
Hadis pertama yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, siapa Abu Hurairah namanya? Masih ingat? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat dakhalal masjid. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Masjid apa yang dimaksud dalam hadis ini? Masjid Nabawi, ya. Jadi maksud dengan masjid di sini adalah Masjid Nabawi. Jadi suatu saat Nabi masuk Masjid Nabawi. Fadakhala rajulun. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki atau seorang sahabat. Siapa sahabat ini? Ada nggak di dalam kitab? Sebutkan nggak? Nggak ditulis. Sahabat di sini bernama Khalad bin Rafi' al-Ansari al-Khazraji. Jadi sahabat ini bernama Khalad bin Rafi' al-Ansari al-Khazraji. Beliau dari Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Al-Khazraji dari suku kabilah Khazraj. Jadi kita tahu bahwa penduduk Madinah itu ada dua suku. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Jadi Khalad bin Rafi', beliau adalah Ansari, yaitu asli penduduk kota Madinah. Al-Khazraji dari suku atau Bani Khazraj. Ini sahabat yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla. Kemudian Khalad bin Rafi ini, ya, ketika dia masuk masjid, shalla, dia melaksanakan salat, ya. Melaksanakan salat. Salat apa yang di sini yang dimaksud? Salat tahiyatul masjid. Jadi di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya beliau mengatakan shalla salatan khafifatan. Beliau melakukan salat ringan, yaitu salat tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid langsung melaksanakan salat. Fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat, beliau salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai sholat apa? Mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari riwayat Muslim, faradda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Beliau menjawab salamnya. Jadi di dalam riwayat Bukhari enggak disebutkan, tapi di dalam riwayat Muslim disebutkan faradda alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Ini juga menjadi dalil kalau ada orang yang salam kepada kita, maka apa? Kita harus menjawab. Itu adalah haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ketemu maka ucapkan salam. Dan ketika orang mengucapkan salam kepada kita, maka balik jawablah salam tersebut. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada seorang yang menghormatimu dengan mengucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik. Contohnya, kalau ada yang salam assalamualaikum, nah, maka kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam askum, nah, jawabnya apa? Wassalam, ya. Waalaikumsalam, itu yang lebih baik. Atau yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga penting, jangan menyingkat-nyingkat salam. Askum atau apa? ASS, WRWB, pelit sekali gitu. Ada nggak? Atau panjenengan? Pernah ya.
Maka ketika kita mengucapkan salam, maka ucapkan dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedawat Ustaz. Dan itu adalah doa untuk saudara kita. Assalamualaikum, semoga apa? Keselamatan alaikum terlimpahkan, dianugerahkan Allah untuk kamu, untuk kalian. Warahmatullah, dan rahmat kasih sayang Allah juga tercurahkan kepada kalian. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah juga senantiasa terlimpahkan untuk kalian. Ini Masya Allah 3 keutamaan kalau kita mengucapkan salam. Assalamualaikum didoakan apa? Keselamatan. Warahmatullah didoakan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Wabarakatuh didoakan apa? Berkah hidupnya. Nah, panjenengan pengen nggak? Pengen. Maka jawab balik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu pula keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan tercurahkan untukmu. Dan tidaklah seorang mukmin mendoakan mukmin yang lain kecuali malaikat pun akan mengatakan walaka bimithlin. Dan begitu juga untukmu. Ya, apalagi diam-diam mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Ad-du'a bidzahril ghaib. Maka malaikat apa? Mendoakan balik kepada kita apa? Walaka bimislin, sama, semoga itu juga untukmu. Maka kalau kita berdoa, maka doalah dengan doa-doa yang baik. Jangan sekali-kali berdoa yang buruk, ngata-ngatain teman kita, atau kita pernah didolimi orang ini, kita balas dengan apa? Wis muga-muga wonge ngene. Maka malaikat juga mengatakan walaka bimislin, sama, kamu jangan dapat itu. Nah, kira-kira pengen didoakan malaikat yang baik atau yang buruk? Maka kalau ingin kita doakan malaikat dengan doa-doa yang baik, maka doakan saudara-saudara kita dengan doa-doa yang baik. Terutama dalam mengucapkan salam, jangan pelit. Fasallama 'alan nabi, maka Khalad bin Rafi' Al-Ansari Al-Khazraji rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salam tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan irji' fasalli, balik wahai Khalad, salli, salat lagi kamu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu tadi belum salat. Ini bingung Khalad bin Rafi', loh, kan tadi saya sudah salat, kok disuruh apa? Salat lagi. Bahkan Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli, kamu tadi belum salat. Nah, ini menunjukkan apa? Salat yang tidak tumakninah itu tidak sah. Mau salat 1000 kali tapi enggak tumakninah, maka tidak sah. Apalagi salat 23 rakaat 7 menit. Sah enggak sah. Karena tidak akan mungkin dia salat dalam kondisi tumakninah. Dan tumakninah ini hukumnya wajib. Syarat sah salat adalah tumakninah. Semua ulama bersepakat, enggak ada yang berbeda pendapat. Jadi kalau orang salatnya tergesa-gesa, ya, kemarin kita sudah menyebutkan sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sebagaimana naqral ghurab, sebagaimana burung gagak sedang mematok gitu. Artinya enggak tumakninah. Atau sedang seperti apa? Ayam sedang nitili beras atau nitili jagung, nah, contoh gitu. Artinya cepet-cepet. Nah, ini enggak seperti ini salat itu. Maka harus tumakninah. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wa Khalad bin Rafi', irji, balik ulangi salatmu artinya. Irji artinya apa? Ulangi. Fasali, dan salatlah fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat. Faraja'a yusalli kama shalla. Maka kemudian Khalad bin Rafi' raja'a, dia balik lagi mengulangi salat, fasalli kama shalla, dan dia melakukan salat yang sama dengan salat yang sebelumnya.
Artinya sama dengan tidak tumak ninah gitu. Jadi fasalla faraja yusalli kama shalla. Jadi balik lagi sholat, tapi sholatnya sama seperti sholat yang sebelumnya. Summa jaa fasallama ala nabi. Kemudian datang lagi ke Nabi, salam lagi. Nah, ini menunjukkan boleh dalam satu majelis salam berkali-kali. Ya, di depan masjid ketemu salam. Nanti di atas ketemu salam. Nanti mau pulang salam lagi, atau ngambil teh, ngambil jajan, ketemu salam, tidak masalah, karena itu doa. Dalilnya apa? Khalad bin Rafi mengulang-ulang salamnya. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab salamnya. Nah ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kembali menjawab, beliau mengatakan, bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai Khalad, balik lagi, ulangi lagi salatmu. Wah, ini kalau panjenengan digitukan gimana perasaannya? Hah? Mesti apa? Gondok gitu. Wah, kon baleni meneh salate iki. Tapi Khalad bin Rafi apa? Balik dia, dan dia apa? Taat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Masya Allah, ini ketaatan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi melihat dia sholatnya tidak tumakninah. Padahal Khalad bin Rafi belum tahu sebabnya kok disuruh ngulangi lagi, apa sebabnya. Tanpa bertanya-tanya, kenapa Nabi kok disuruh ngulangi? Enggak nanya Khalad bin Rafi. Jadi di pertama dan yang kedua enggak nanya. Ini menunjukkan apa? Khalad bin Rafi langsung taat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena kamu belum salat. Salatan itu sampai 3 kali diulangi. Bayangkan, sampai tiga kali itu diulangi salat. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Maka Khalad bin Rafi baru ketika sudah 3 kali, beliau langsung pengen nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih sebabnya saya kok disuruh ngulangi lagi? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Artinya mengutus Allah, ya, Allah yang mengutus Nabi dengan kebenaran. Ma uhsinu ghairahu, ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat lebih baik dari apa yang telah aku lakukan tadi. Ya, artinya aku nggak bisa sholat yang lebih baik. Ya, ini sholat yang bisa aku lakukan gitu. Dalam bahasa kita mungkin salah yo boleh yo pokon baleni terus gitu kan. Tapi bahasa halusnya sahabat apa? Aku nggak bisa sholat yang lebih baik dari sholat yang sudah aku lakukan ya Rasulullah. Ini subhanallah. Ini kata-kata yang sangat sopan disampaikan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'allimni, maka ajarilah aku ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu luar biasa semangatnya sahabat untuk apa? Mencari ilmu. Begitu semangatnya Khalad bin Rafi apa? Untuk tahu bagaimana sholat yang benar dan apa kesalahannya tadi. Fa'alimni, maka ajari aku ya Rasulullah. Ajari aku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qumta ila salati fakabbir. Apabila kamu melaksanakan salat, fakabbir, maka takbirlah. Ini menunjukkan bahwa salat itu diawali dengan takbir. Wallahu ta'ala. Apakah saat itu Khalad bin Rafi melakukan takbir atau tidak? Tapi dalam hadis disebutkan Nabi menyebutkan kesalahannya. Jadi kalau kamu mau sholat maka fakabbir, maka takbirlah. Dan cara takbir yang benar kemarin sudah kita bahas hadisnya. Ada 2 macam. Yang pertama apa? Yuhadi baina syahmai udhunaihi, sejajar dengan kedua tahun telinga.
Atau cara yang kedua, hadwal mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Nah ini, maka harus sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua daun telinga. Ditempelkan enggak? Nah, ini tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi enggak nyuruh nempelin, ya enggak usah ditempelin. Ustaz, luweh mantep nak ditempel no. Ya, biar pasti kena sejajar dengan telinga, Ustaz, harus tempelkan. Wallahu a'lam. Karena Nabi tidak memerintahkan hal ini, maka enggak usah lah. Yang penting apa? Kita berusaha semampu kita, sejajar dengan apa? Kedua pundak atau sejajar dengan kedua daun telinga. Dan pundaknya harus tetap, enggak usah ikut. Nah, kadang saya pernah memperhatikan orang sholat apa? Takbir pundaknya ikut gini. Ini enggak usah. Tetap ya, Allahu Akbar. Dan tangan ini ya tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan. Jadi tidak gini ya, dan tidak gini. Oh, ini salah ini. Atau juga gini. Ini kayak mau apa? Mau silat ya. Mau silat gitu. Enggak. Jadi apa? Biasa, tidak merapat, tidak renggang, tapi antara keduanya ya, antara keduanya. Allahu Akbar. Nah, itu adalah cara takbir yang benar. Fakabbar, maka takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah, iqra, perintah. Ini hukumnya apa? Wajib. Bacalah. Dan yang diperintahkan bacalah di sini adalah surat Fatihah. Nanti kita masuk hadis yang selanjutnya, wajibnya membaca surat Fatihah di dalam sholat. Jadi iqra, perintah yang wajib ini apa? Wajib membaca surat Al-Fatihah. Adapun yang kedua, ma tayassara minal Qur'an. Yang kedua ini hukumnya sunnah, yaitu membaca yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Apa jenengan hafalnya surat apa misal? Ya udah silakan itu yang dibaca. An-Nas misal gitu kan. Al-Falaq, Al-Ikhlas, tidak masalah. Boleh nggak? Boleh. Dan ketika kita sholat kita nggak baca surat-surat itu juga sah sholatnya. Ya, yang penting kita sudah baca surat Al-Fatihah. Nanti kita masuk hadis yang selanjutnya itu nanti. Maka iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Karena Nabi perintahkan untuk membaca apa? Berarti mungkin Khalad bin Rafi apa? Tidak membaca satupun surat atau satupun ayat. Karena apa? Cepat. Seandainya orang membaca ayat Al-Quran, niscaya pasti ada jedanya, gitu. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian kamu setelah baca ayat, ya, setelah baca Fatihah, baca ayat, irqa', maka rukuklah. Hatta tatma'inna raqi'an, sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Artinya apa? Rukuk secara sempurna dan tidak tergesa-gesa untuk rukuk. Kadang kalau orang apa? Rukuknya cepat sekali. Ya itu. Maka rukuk dengan apa? Tumakninah, dengan tenang. Rukuk secara sempurna dan bacalah bacaan rukuk secara sempurna. Kemarin kita sudah mengkaji banyak sekali ya riwayat-riwayat hadis bacaan-bacaan ketika rukuk. Di antaranya satu, mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyontohkan Subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Atau dalam riwayat disebutkan Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Atau Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, ini banyak sekali riwayat-riwayat doa ketika rukuk. Maka semuanya bisa kita amalkan.
Maka jangan i'tidal dulu kecuali kita sudah menyempurnakan ruku dan kita sudah menyempurnakan bacaan ruku. Itulah yang dimaksud dengan tuma'ninah. Jadi summarka hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah sampai kau benar-benar tuma'ninah dalam ruku. Kemudian setelah ruku ngapain? Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku kemudian apa? Bangun, bangkit dari ruku. Sampai kapan? Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau benar-benar berdiri sempurna. Jadi jangan sampai berpindah langsung sujud kecuali kita telah berdiri dengan sempurna dan membaca bacaan i'tidal dengan sempurna. Apa bacaan i'tidal? Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Apa artinya? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Gak ngerti Ustaz. Sami Allah, Allah dengar. Liman hamidah, siapa saja yang memujinya. Dan ini tanda kekuasaan Allah. Jutaan manusia yang ada di dunia ini salat dalam satu waktu sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar setiap mereka yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh pun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan panjenengan ke hutan, itu berapa daun yang jatuh? Setiap daun yang jatuh itu pun Allah mengetahui, dan daun itu nggak akan jatuh kecuali dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui zikir, tasbih, pujian setiap hamba. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, maha mendengar liman hamidah, siapa saja yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pujiannya? Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milikmu segala pujian. Laka alhamdu, segala pujian hanya milik Allah. Maka enggak ada yang pantas dan berhak untuk dipuji kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka di antara yang dituntunkan dalam syariat adalah kita memuji Allah. Masya Allah. Lihat orang ganteng, Masya Allah, ganteng ini yang kasih Allah. Lihat orang cantik, Masya Allah, kecantikan ini yang kasih Allah. Lihat orang pinter, Masya Allah, pinter ini yang kasih Allah. Dan yang di atas orang pinter ini masih ada yang maha pinter, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang kaya, Masya Allah, rumahnya banyak, gedenya luar biasa, Masya Allah, mobilnya jejer-jejer, Masya Allah. Artinya yang pantas dan berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Mereka punya mobil, punya rumah, itu juga yang kasih Allah. Maka Rabbana walakal hamdu, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milikmu segala pujian. Maka saya sering menyampaikan, gak ada orang kaya di dunia ini. Yang ada adalah orang yang merasa kaya atau orang yang dianggap kaya. Gak ada orang yang hebat, yang kuat. Yang ada adalah orang yang merasa kuat dan yang dianggap kuat. Karena yang maha kaya, yang maha kuat, ya, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Baru setelah ruku apa? Bangkit dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar apa? Qa'im, berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan.
Kemudian sujudlah kalian, sujudlah kamu. Nah, ya. Wahai Khalad bin Rafi', sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai kau benar-benar tumakninah dalam sujudmu. Kemarin bagaimana sifat sujud yang benar? Merenggangkan kedua tangan, ya, sampai apa? Yabdu bayadhu ibtai, sampai terlihat putihnya apa? Ketiak. Ketiak di sini maksudnya apa? Bagian dalam lengan yang warnanya lebih putih dari bagian luar. Nah, karena kalau ketiak kan nggak mungkin gini kan, sampai kelihatan ketiaknya. Nah itu. Jadi yang dimaksud adalah apa? Benar-benar apa? Sujud direnggangkan kedua tangannya apa? Sampai kelihatan putihnya apa? Bagian dalam dari lengan kita. Nah, itu cara sujud yang sempurna. Kemudian tangannya bagaimana? Sama kayak tadi ketika apa? Takbir. Tidak direnggangkan, tidak ditutup, tapi apa? Biasa saja. Ya, biasa saja. Bahkan ada yang gini apa sujudnya. Ini nggak benar ini. Sujud seperti ini tangannya. Kayak mau push up aja ya. Ya, biasanya muda-muda push up-nya gini-gini gitu ya. Bahkan ada yang push up pakai jempol ya. Itu. Maka nggak seperti itu. Ya. Kemudian juga direnggangkan, nggak ditutup. Ya, nggak ditutup. Sama sujudnya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, karena Nabi perintahkan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga salatnya laki-laki, salatnya sahabat meniru salatnya Nabi, dan sahabat yang perempuan meniru juga salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan dalam hal ini dan dalam gerakan salat yang lain. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai benar-benar tumakninah dalam sujud. Sur marfa' hatta tatma'inna jalisan. Ketika selesai sujud apa? Bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar duduk di antara dua sujud. Sehingga jangan sampai sujud lagi kecuali sudah duduk sempurna dan baca juga dengan doa sempurna. Tadi doa sujud apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha a'la, tinggi. Sehingga nggak ada yang maha tinggi kecuali Allah. Kita merendahkan serendah-rendahnya manusia ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sama, mau dia kaya, mau dia bos, mau dia apa? Karyawan, mau dia PNS, mau dia swasta, mau dia pedagang, mau dia pengangguran, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia profesor, mau dia dokter, mau S1, S2, S3, semuanya sujud ketika sholat. Gak ada yang membedakan. Misal orang kaya nggak usah sujud sholatnya, ini nggak ada. Semuanya apa? Sujud kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perbedaan. Kemudian bacaan sujud apa? Subhana rabbiyal a'la, atau bacaan yang lain subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal 'azamah, atau subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, dan doa-doa yang lain. Adapun khusus dalam sujud, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun ketika kalian sujud, maka beristihadlah, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika sujud diperbolehkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau sujud 5 menit juga boleh. Mau sujud 10 menit juga boleh. Syaratnya enggak imam. Artinya syaratnya apa? Kita sholat sendirian, bukan imam, bukan makmum. Karena kalau imam itu ya Allah kasihan. Imam gitu kan punya otoritas penuh dalam sholat jamaah gitu.
sehingga sujudnya apa? Lamanya minta ampun. Nah, ini kasihan makmum juga, ya. Kemudian makmum juga, ya, mentang-mentang makmum bukan imam gitu kan. Imamnya sudah bangkit dari sujud, berdiri masih sujud. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam sholat berjamaah yang kemarin sudah kita pernah kaji. Ini nggak boleh. Maka kalau imam bangkit dari sujud, maka segera bangkit dari sujud. Ketika imam sujud, maka sujud. Ketika imam berdiri, segeralah berdiri. Seperti itu. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkit dari sujud sampai apa? Benar-benar duduk. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Maka lakukan yang seperti itu dalam setiap salatmu. Nah, ini contoh salat dalam satu rakaat. Nah, begitulah salat yang benar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Nah, ini seru ya. Pekan depan ini tentang apa? Wajibnya baca surat Al-Fatihah, termasuk juga perbedaan ulama tentang masalah basmalah, mengucapkan bismillah. Nah, ini apakah bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah atau bismillah ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Termasuk apakah bismillah ini dibaca dengan jahar atau bismillah ini dibaca dengan sir? Apakah boleh baca surah Al-Fatihah tanpa membaca bismillah? Sah enggak? Nah, seperti itu. Mas Ivan sudah geleng-geleng. Insya Allah kita kaji pada pekan depan. Saya kira ini ya jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya. 1, 2. Sudah 2 ya? 3. Oke, kita batasi 3 saja. Silakan Mas Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan debu-debu lidah? Kemudian yang kedua, apa untuk menggunakan fasilitas, termasuk fasilitas? Apa? Pertama apa tadi? Debu-debu riba. Oh ya. Terus? Fasilitas? Nah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan debu-debu riba? Apa debu-debu riba ini? Mungkin sisa-sisa riba ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini sebenarnya ngeri ayat ini. Di sini Allah jelaskan tentang konsekuensi keimanan. Siapa saja yang beriman, siapa saja yang bertakwa, dia harus tinggalkan riba. Mau besar mau kecil, mau 100 ribu, mau 1000 rupiah, mau 500 rupiah, mau 100 rupiah sekalipun, mau 50 rupiah, atau selawe. Nggak ada selawe sekarang ya, tapi dalam angka itu ada, ya kan? Catcher ya, iya benar ya. Atau 5 rupiah. Nah, mau 5 rupiah sekalipun itu tetap apa? Riba. Jadi perintah Allah, wahai orang-orang yang bertakwa, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa dari riba. Sisanya saja nggak boleh, apalagi ribanya. Jadi incip-incip dikit-dikit saja nggak boleh, apalagi ribanya yang gede. Termasuk dalam hutang piutang, panjenengan hutang, kemudian nanti ada tambahannya, itu tambahan riba. Mau 1000 rupiah pun tetap riba. Mau 1000 rupiah pun tetap riba. Dan ini dilarang dalam Islam. Ngono angel Ustaz, golek wong sing ngutangi tanpa apa? Tanpa adanya tambahan itu jarang. Ya makanya nggak usah hutang. Hidup sederhana, sesuai dengan kemampuan. Kalaupun bisnislah sesuai kemampuan kita, sesuai dengan modal yang kita miliki. Punya modal 100 ribu, itu yang digunakan bisnis.
Nggak perlu apa ngutang-ngutang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 1 miliar. Sehingga nanti rata-rata orang yang punya hutang banyak itu rata-rata justru malah keuntungannya duitnya habis untuk bayar utang, habis untuk bayar bunganya. Dan kita doakan semoga pemerintah kita Indonesia ini semoga dijauhkan Allah dan terlepas dari hutang. Karena sampai untuk bayar bunganya saja Indonesia belum mampu. Ngeri nggak itu? Apalagi bayar pokoknya. Gimana mau pengen Indonesia berkah? Kalau pengen Indonesia berkah maka jauh-jauh dari hutang. Ini mungkin nggak? Ini mungkin. Tapi kapan? Wallahu ta'ala alam. Kalau Allah menghendaki maka sangat mudah. Maka yang terpenting adalah berawal dari pribadi-pribadi kita, dari individu-individu, dari setiap keluarga. Setiap kepala rumah tangga kalau punya kesadaran tidak berhutang, maka nanti insya Allah juga akan membentuk milieu masyarakat yang tidak berhutang. Karena hutang itu apa? Hutang itu kebiasaan. Orang kroso. Kadang-kala ada orang apa? Gali lubang, tutup lubang. Untuk membayar utang ini, dia utang lagi. Bayar utang ini, dia utang lagi. Na'udzubillah. Maka diantara apa? Doa yang selalu dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berdoa dari lilitan hutang. Wa qalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apa? Dari lilitan hutang. Wa qahrir rijal, dari apa? Tindasan manusia, ditindas oleh orang. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Nabi punya hutang. Nabi berlindung dari hutang. Sehingga sebisa mungkin jangan sampai kita berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Dan tolak ukur darurat itu apa? Mati. Kalau nggak ngutang kita mati. Karena harus makan. Kalau nggak makan apa? Mati. Itu boleh hutang. Tapi insya Allah kalau lapar datang ke masjid, insya Allah kenyang. Ya, nggak usah khawatir gitu. Antum nggak punya makanan di rumah, datang ke masjid. Insya Allah ke depan ini semua masjid akan menjadi lumbung-lumbung makanan untuk umat Islam. Umat Islam lapar, datang ke masjid. Umat Islam kehausan, datang ke masjid. Umat Islam nggak punya duit, datang ke masjid. Ya kan? Tapi ya dibalikin. Kalau minjem, gitu kan, seperti itu. Gak menutup kemungkinan masjid nanti apa? Bisa memberikan pinjaman kepada jamaahnya. Kalau emang butuh banget itu. Tapi kalau nggak butuh jangan berhutang. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa dari riba. Sekecil apapun tetap riba. In kuntum mu'minin. Ini tamparan sebenarnya dari Allah. Jadi Allah mengatakan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar termasuk orang yang beriman. Hei kalian yang ngaku orang beriman, kata Allah. Kalian yang mengaku orang yang beriman, tinggalkan sisa-sisa dari riba kalau kalian benar-benar ngaku orang yang beriman. Berarti konsekuensi keimanan adalah meninggalkan harta ribawi. Solusinya bagaimana Ustaz? Kalau kita misal punya hutang punya uang di bank. Uang di bank. Ya kan? Kemudian nanti di situ mungkin bank kan ngasih apa? Ngasih bunga Ustaz. Maka panjenengan bisa datang ke bank, ngomong ini bunganya dipisahkan. Berapa bunganya, berapa uang pokok yang saya miliki. Diambil nggak uang ribanya? Diambil. Sebagian mengatakan nggak usah diambil, hal itu haram. Tapi banyak ulama juga memfatwakan apa? Diambil, gunakan untuk fasilitas umum. Karena kalau nggak diambil nanti digunakan lagi oleh bank. Seperti itu. Jadi pokoknya diambil, sudah kita pisahkan apa? Berapa ribanya ya? Ribanya diambil digunakan untuk fasilitas umum. Nembel jalan-jalan yang bolong, untuk bangun jembatan, untuk bangun WC kamar mandi umum.
Ini kan banyak pasar-pasar yang apa, kamar mandi yang nggak layak. Bisa itu uang riba digunakan apa, untuk bangun fasilitas toilet umum. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Maka bisa dipisahkan dan sangat mudah sekarang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menggunakan fasilitas dari bank tersebut? Bagaimana menggunakannya? Halal dan diperbolehkan. Kenapa? Karena kita membayar administrasi dan itu jasa, ya kan? Bisa, misal bank ini administrasinya setiap bulan berapa? 10.000 misal, ya kan? 10.000 itu adalah fasilitas yang panjenengan dapat. Panjenengan ngambil ATM dimanapun bisa. Masuk ATM juga apa, ber-AC. Itu uangnya dari mana? Ya uang dari pembayaran administrasi yang panjenengan bayarkan setiap bulan. Dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Wallahu taala alam. Yang kedua, oke. Itu dikatakan kan masih banyak ada yang politik telapak kaki ada gini, ada yang akan ada yang ada yang telapak kakinya nempel, ada yang tabinya telapak kakinya nggak nempel. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa kita amalkan. Sama kayak nanti kita ngaji basmalah. Kadang-kala Nabi menjaharkan basmalah, kadang-kala Nabi disirkan basmalahnya. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya bisa diamalkan. Kadang-kala Nabi apa? Takbirnya sejajar dengan kedua pundak. Dalam kadang-kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbirnya sejajar dengan kedua daun telinga. Nah, ini menunjukkan dua-duanya bisa diamalkan. Sehingga jangan sampai ada yang merasa benar sendiri. Oh, yang sujudnya kakinya nggak nempel itu salah. Oh, yang benar itu yang nempel. Nah, seperti ini. Atau oh, yang nempel itu nggak benar, yang benar nggak merapat. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi dua-duanya bisa diamalkan. Terakhir, satu lagi. Tapi insya Allah, maaf ya, insya Allah nanti kita akan membahas secara khusus dalam bab ini tentang hadis-hadis tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisi ketika sujud kakinya. Monggo Pak Lili. Naam. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa sholat diawali dengan takbir. Bagaimana dengan sebagian umat Islam yang mengawali sholatnya dengan apa? Membaca atau mengucapkan usolli. Wallahu a'lam ya. Ini memang pendapat yang diyakini dalam mazhab Syafi'i ya. Mereka meyakini bahwa talafut ya, mengucapkan usolli, talafut bin niyah itu merupakan sebuah keharusan. Ya, sekalipun Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau tidak melazimkan untuk mengucapkan niat. Wa mahalluha fil qalbi wa la yushtaratu ya, la yushtaratu talafut bin niyah, dan tidak dipersyaratkan untuk dilafatkan di dalam berniat. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sekalipun mereka melakukan hal itu, maka selama itu belum masuk dalam bagian sholat, artinya belum takbir, maka ini menjadi hal yang para ulama longgar dalam hal ini. Sehingga mau usolli juga boleh ya. Tapi pendapat yang rajih wallahu taala alam, niat itu tempatnya di hati dan tidak dilazimkan, tidak disyaratkan dengan dilafatkan. Mungkin kalau sebagian wah mantapnya dilafatkan, kalau itu menjadi keyakinan dan itu menjadi kemantapan, maka silahkan, tidak masalah. Tapi yang nggak perlu dengan suara keras-keras, cukup diri kita yang dengar. Usolli, nah, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai kencang, usolli, ya, itu kan dapat mengganggu apa? Mengganggu orang. Apalagi imam ya, suaranya kencang, usolli, ya.
Maka kalaupun harus melafadzkan, maka dengan suara yang lirih, cukup dirinya sendiri yang mendengar, karena itu kaitannya dengan kemantapan sendiri. Saya lebih mantap diucapkan, ya monggo, tapi yang nggak perlu dengan suara yang keras. Wallahu alam, ini jalan tengah daripada kita apa? Kita menyalahkan seperti itu. Kalaupun mereka berpendapat seperti itu, yakinnya seperti itu, mantapnya itu, maka silahkan, tapi tidak perlu dengan suara yang keras, jangan sampai mengganggu orang sholat. Begitu juga dengan bacaan sholat yang lain, bacaan apa? Doa istiftah, kemudian bacaan ruku, bacaan sujud, ya, dan bacaan yang lain di dalam sholat, maka nggak perlu dengan suara keras, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, dan janganlah sholat dengan suara kelas. Fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba, sesungguhnya kau tidak berdoa, tidak menyeru kepada as-samma, kepada yang tuli, karena Allah Maha mendengar apa yang kau ucapkan. Bahkan niat di dalam hati pun Allah tahu. Wala ghaiba, dan kau tidak berdoa kepada hal yang gaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita ucapkan, Maha tahu apa yang kita minta. Maka tidak perlu apa? Dikeraskan. Cukup dengan suara yang lirih, ataupun cukup dengan hati dalam urusan niat. Dalam urusan basmalah, ada sebagian mengatakan harus jahar, ada sebagian yang mengatakan harus sir, ya. Insya Allah pada pekan depan, insya Allah ini akan kita kaji. Wallahu ta'ala alam. Adhan ya. Saya kira ini jamaah sudah jam 9. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap merujuk dan kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.